Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, Tuhan Maha Esa yang telah menyempurnakan segala nikmat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Triando Batara dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter. Saya mengampu mata kuliah Sistem Neurobehavior dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Sistem Neurobehavior merupakan mata kuliah bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran. Memiliki bobot 7 SKS selama 1 semester. Modul Sistem Neurobehavior ini membahas mengenai ilmu dasar yang meliputi embriologi, anatomi, histologi, fisiologi, patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, farmakologi, terkait sistem syaraf, dan kesehatan jiwa. Sementara saya sendiri mengampu strategi belajar ataupun metode pembelajaran laboratory activity, yaitu fokus pada bidang embriologi sistem saraf. Dalam modul ataupun mata kuliah Sistem Neurobehavior juga akan dibahas beberapa kelainan neurobehavior yang paling sering ditemui dan wajib diketahui dokter umum. Tujuan umum dari mata kuliah ini yaitu adalah agar mahasiswa dan lulusan mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmiah dalam melakukan perubahan terhadap fenomena kedokteran dan kesehatan, serta kemajuan ilmu dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang memperhatikan kajian inter ataupun multidisiplin, inovatif dan teruji, serta memiliki kemampuan melakukan prosedur klinis yang menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri. Maka dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi berbagai subcapaian, diantaranya adalah menerapkan proses embriologi dan perkembangan organ pada sistem, makrostruktur sistem, mikrostruktur, perubahan struktur jaringan, proses biokimia, psikoneuroendokrinologi, fisiologi sistem, proses virulensi dengan gambaran mikroorganisme penyebab infeksi, definisi, etiologi, dan klasifikasi pada penyakit kelainan sesuai kaidah ilmu kedokteran dasar, menganalisis manifestasi klinis berdasarkan patogenesis dan patofisiologi, kriteria diagnostik, pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, manajemen, prognosis, dan komplikasi kelainan saraf dan psikiatri. Kemudian, pengetahuan mengenai psikodinamika, life cycle, dan mekanisme pertahanan mental pada kasus psikiatri. Menunjukkan perilaku santun, beretika, dan profesional dalam berkomunikasi sesuai dengan kaidah ilmu, bioetika, dan humaniora. Sementara yang saya sendiri ampu adalah Sub-CPMK menerapkan proses embriologi dan perkembangan organ pada sistem saraf pusat, sistem saraf perifer dan tulang belakang pada sistem neurobehavior sesuai kaidah ilmu kedokteran dasar. Untuk metode pembelajaran asinkronus dilakukan melalui akses mahasiswa terhadap e-kuliah. Sementara saya sendiri berperan sebagai narasumber pada laboratory activity pada sistem neurobehavior ini dengan pembelajaran tatap muka menggunakan media PowerPoint dan juga poster digital pada lab activity ataupun aktivitas laboratoriumnya. Jenis evaluasi dari sistem neurobehavior ini meliputi evaluasi formatif yang dilaksanakan melalui longitudinal assessment dan juga evaluasi sumatif dilaksanakan melalui tugas mandiri. Masing-masing individu dinilai oleh tutor dan trainer masing-masing kelompok, tutorial dengan metode PBL, serta lembar penilaiannya, ujian lisan ataupun SOKA, ujian tulis ataupun MCQ, ujian lab activity, nilai lab activity, pretest, dan juga lembar penilaian proses praktikum. Dari komponen penilaiannya sendiri meliputi komponen kognitif yang dilaksanakan melalui ujian tulis MDE, ujian lisan SOKA, komponen kognitif psikomotor yaitu ujian laboratorium, dan juga komponen kognitif afektif yaitu melalui pada saat tutorial dan SOKA. Berikut ini adalah aktivitas perkuliahan sinkronus yang saya berikan, yaitu Introduction Laboratory Activity Embryologi Neurobehavior yang saya ampu dilaksanakan secara tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersama Rasulullah wa alihi wa Alhamdulillah, sudah berdoa Allah yang menggunakan ini dalam acara perkuliahan ataupun intro laboratori activity dari Neuro Behavior System. Pertama, disediakan dulu dan kedua, kita desain kalau sudah mulai belajar tahun 2012 ya. Mungkin sudah pernah saya mungkin sudah pernah ketemu di satu di kedua. Baik, sebelumnya kita review dulu tentang sistem MTS ini ataupun sistem perkuliahan ataupun sistem neurobehavior ini memiliki beberapa kuliah yang bisa dilihat. Satu dengan jumlah SKS 7 SKS di semester 3 dilaksanakannya pada tahun akademik yang sedang. Saya mengingatkan kembali tentang capaian-capaian pembelajaran seperti mulai dari capaian lulusan hingga CPMK ataupun capaian pembelajaran tentang kuliah. CPMK ini target-targetnya adalah agar mahasiswa agar mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis dan menghubungkan ilmu biomedik dan kedokteran dasar pada setiap topik dalam blok sistem organ. Dalam hal ini sistem neuro behavior sesuai referensi terbaru. CPMK ataupun capaian berikutnya adalah menerapkan perilaku profesional mau sendiri belajar standar hayat dalam mereka sebagai mahasiswa program dan juga ada pakai sistem neuro behavior yang sedang sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran dasar. Dari CPMK tersebut dan juga subcapaian tersebut diturunkan kembali menjadi learning objective ataupun target-target pembelajaran. Dalam hal ini adalah pembentukan CNS, Central Nervous System, baik itu neural dan brain, gitu ya, dan juga cerebral sebagai dua cabang ataupun dua hasil dari perkembangannya. Pembentukan peripheral nervous system dan juga vertebra dan juga contoh-contoh pelayanannya dan definisi-definisi masing-masing ataupun aspek-aspek. Baik, di sini sudah ada yang sempat baca bahannya di kuliah yang sudah saya upload sebelumnya, berada? Sebenarnya sebagian besar, sebagian kecil, sebagian besar. Beda-beda ya. Ini teteh yang ada di sini namanya siapa sih? Kiri. Baik, Kiri termasuk yang sudah sempat baca atau belum? Sudah sempat baca ya. Kemudian kita ini untuk intro introduction dari lab ataupun lab activity ini bisa menguatkan pemahaman kita semua. Baik, kita mulai dari flowchart ini ataupun circuit ini. Circuit yang juga menjadi klasifikasi dari sistem persyaratan secara umum yang mana kita perlu mempelajari secara menyeluruh. Ada CNS, Central Nervous System, ada Peripheral Nervous System. Central dan Peripheral kalau dilihat dari tanda panahnya, kira-kira artinya apa? Mereka berdua saling berhubungan ataupun saling berkaitan. Ini Central yang merupakan pusat kendali dan pusat integrasi dari keseluruhan sistem saraf, terdiri dari dua bagian besar. Satu brain atau otak, kedua adalah dua komponen utama inilah yang memproses input dan output yang diproses dari dunia luar ataupun dunia bagian dalam kita, baik itu dari organ-organ visceral kita ataupun organ pencernaan, organ pernapasan dan seterusnya, organ sirkulasi, kardiovaskular dan seterusnya. Itu dunia yang ada di dalam tubuh kita, baik itu dari dalam maupun dari luar. Input serta output yang memberatkannya akan diproses oleh ini, akan diproses oleh peripheral nervous system untuk kemudian disampaikan pada sentral. Sentral inilah yang betul-betul mengolah kemudian responnya mau apa. Nanti otonominya dan pembagiannya lagi simpatis dan parasimpatis. Dari semua itu secara bisa kita belajar tentang pembentukan yang bagaimana caranya pada embriologi, pada sistem embriologis ataupun pada embryo manusia ataupun pada fetal, bagaimana sistem ini dibentuk dan dikembangkan dan berkembang ya, sehingga memiliki struktur dan fungsi yang sesuai dengan apa yang kita perlukan pada saat dewasa. Baik, kita mulai dari Central Nervous System. Pembentukan ini dimulai pada awal pekan ketiga. Ini embrio, hanya saja mouse embrio, gitu ya. Tapi manusia juga mirip-mirip seperti ini strukturnya ketika embrio. Kemudian pada saat ini terjadi pekan ketiga,
ini terjadi sesuatu hal yang dinamakan dengan gastrulasi. Gastrulasi itu pembentukan embrio. Tadinya berapa lapis? Dua lapis menjadi tiga lapis. Menjadi tiga lapis. Ada ektoderm nantinya, ada mesoderm, ada endoderm. Baik. Pada saat ini sudah mencapai bentuk gastrula atau sudah tiga lapis. Ternyata di bagian atas maupun di bagian dorsal dan bagian punggung dari embrio yang sedang bergerak ini, sel-selnya membelah dengan sangat cepat, membentuk perbalan, dinamakan dengan neural plates. Plate itu lempeng, neural itu persarafan. Lempeng yang nantinya akan membentuk persarafan. Neural plate dengan induksi ataupun dengan trigger dari notokor, salah satunya dari notokor, maka dia akan naik ya, sel-selnya ini akan naik sehingga makroskopisnya dia akan seperti melengkung menjadi neural. Ini plate, ini apa namanya? Neural groove atau fold ya, lipatan. Akhirnya ketemu di tengah, membentuk struktur bulatan ataupun melingkar seperti ini. Tapi tiga-tiganya sedikit memanjang. Memanjang itu namanya apa? Seperti bentuk tabur. Maka itu dinamakan dengan neural groove. Bersamaan dengan proses ini terjadi, ternyata ada pula bagian-bagian ektoderm yang ternyata dia berdiferensiasi atau membentuk sel-sel yang berbeda secara struktur atau fungsi. Kemudian dia memisahkan diri di sini, memisahkan diri. Kalau ini neural tuh, sel-sel yang memisahkan diri namanya adalah neural crest. Betul. Apa bedanya? Neural tuh membentuk CNS, neural crest akan membentuk crest. Ya, untuk yang perifer, karena dia setelah terpisah dia bisa menyebar kemana-mana termasuk ke jaringan seluruh tubuh. Dan neural crest ini akan bekerja sama dengan mesoderm untuk membentuk sonik segmen-segmen tubuh. Makanya kalau di daerah atau di disiplin ilmu anatomi ataupun pemeriksaan persarafan ada segmen-segmen tubuh yang dibantu berdasarkan segmentasi kulitnya dan ototnya. Segmen apa itu namanya? Segmen yang di bagian kita pakai kapas. Segmen apa? Ya, nah, itu segmentasi perpindahan dari seperti itu. Jadi CNS dibentuk oleh neural itu, PNS dibentuk oleh neural crest. Baik, ini yang lain itu ya, gambar yang lainnya, tapi sepertinya ini hanya sedikit lebih banyak aja gitu ya, lebih lengkap. Nanti ada kalian bisa mempelajari dan mungkin kalian juga sudah melihat seperti apa bahan-bahannya di kuliah. Ini bedanya, neural tuh di situ aja tempatnya gitu ya. Sementara kalau neural crest dia bisa bermigrasi ke tempat-tempat yang sangat baik. Ya, ini fusi. Ini kalau dilihat dari atas dari punggungnya, dia seperti resleting zip ini, menyisahkan lubang yang disebut dengan neuropor. Por apa artinya? Pori-pori. Kalau ternyata pori-pori di atas atau di bawah ini gagal membentuk ataupun di segmen yang tengah, gagal resleting persarafan yang dibentuk, maka dia akan rentan. Dia nggak boleh itu kenapa? Karena berbagai macam faktor risiko. Di antaranya kurang nutrisi, di antaranya kurang asam jenis tertentu. Saya tahu. Tahu ternyata kekurangan asam folat bisa rentan, ini susah untuk. Contoh kelainannya namanya apa? Siapa yang mau coba jawab? Siapa yang mau coba jawab? Namanya siapa? Ya? Zaidan. Apa Zaidan? Contoh kelainannya? Spina bifida itu adalah salah satu contoh kelainan kalau ternyata posterior neuropor ataupun pori-pori yang ada di bawah itu menutupnya tidak sempurna atau terkena berbagai macam faktor teratogenik sehingga ada bukaan di spine-nya, di vertebra dan juga di persarafannya spinal cord. Bisa macam-macam, bisa tertutup, nanti kita bahas, bisa juga tertutup pada membentuk kantung, dan juga ini tentunya punya dampak secara neurologis karena kalau lubang ini terbuka, artinya ada kemungkinan serabut-serabut saraf itu bisa keluar. Kalau keluar seperti ini, apa akibatnya? Mungkin ada yang tahu akibatnya? Apakah pergerakan akan terganggu kalau saraf motoriknya kemana-mana? Terganggu ya, bisa terganggu ya. Apakah bisa terasa mati rasa atau numbness? Ya, bisa. Jadi
motorik dan sensorik itu bisa tergabung. Ya. Ini perkembangan CNS secara histologis ya. Dan sel-sel dari neural itu ternyata banyak dan jenisnya berkembang menjadi macam-macam. Ada sel yang fungsinya untuk sebagai sel saraf utama, akan berkembang menjadi sel saraf utama yang memproses input dari informasi. Namanya adalah sel sel unit utama dari saraf itu apa namanya? Sel apa? Sel neuron. Ada yang berbentuk fungsinya, diantaranya adalah yang seperti berbentuk bintang. Oke, ada yang fungsinya untuk memperlancar arus informasi. Namanya siapa? Myelin itu zatnya. Ada yang membentuknya selnya. Oligo. Tahu bisa besar. Tahu kalau bisa speak sel sulap. Ya. Ya, ini adalah neural itu lama-lama menjadi gelembung-gelembung ataupun vesikel-vesikel. Otak menjadi otak depan, tengah, belakang. Ternyata masing-masing perkembangan dari segmen neural akan menjadi bagian-bagian otak yang berbeda. Yang paling depan menjadi cerebrum, yang di belakangnya menjadi thalamus, belakangnya itu menjadi midbrain, belakangnya itu pons cerebellum, otak kecil yang berfungsi untuk koordinasi. Kemudian bawahnya lagi adalah medulla oblongata, bawahnya lagi adalah spinal cord. Ini otak ini, otaknya adalah sepertiga atas superior, ya sepertiga superior dari neural tooth. Sedangkan dua per bawahnya itu lebih panjang, menyambung gitu ya, sepanjang tubuh kalian atau sekitar itu hanya lebih pendek sedikit, itu akan menjadi spinal cord. Ini perkembangan secara histologisnya dan pembentukan zona-zonanya. Ada zona vertebral atau zona vertebral, ada zona vertebral, ada zona horizontal. Nah, sifat-sifat perkembangan yang berbeda menyebabkan berbedanya ataupun terbaliknya susunan neuron pada persarafan pusat ataupun CNS. Kalau di otak ya, ada white matternya di tengah-tengah, gray matternya yang berisi neuron ataupun badan sel neuron yang ada di luar. Kalau di spinal cord terbalik, badan sel neuronnya ada di sebelah dalam. Yang di luar adalah daerah putih yang disebut dengan white matter. Terdiri dari apa? White matter. Kalau yang di dalam namanya gray matter, terdiri dari badan sel neuron. Yang luar terdiri dari akson yang biasakan yang banyak. Ya, makanya mungkin ini ada komponen-komponen yang berbeda secara histologis itu berbeda. Ini pembentukan spinal cord, mungkin kalian sudah sering juga mereviewnya. Ada bagian dorsal, ada bagian ventral. Ada yang dorsal disebut posterior column ataupun dorsal column, sedangkan yang anterior ataupun yang ventral disebut spinal. Kalau terjadi neural tooth defect atau tadi contohnya saya spinal bifida tadi, dia bisa mempengaruhi fungsi-fungsi ini. Apalagi kalau neurokornya yang tidak tertutup sempurnanya di bagian depan atau di bagian anterior, maka yang terhalang pembentukan perkembangannya adalah apa? Kalau di bagian depan terhalang pembentukannya apa? Ini apa? Ini otak ya. Kalau otak ada hambatan dalam pembentukannya, bisa jadi apa? Bisa jadi tidak terbentuk sama sekali. Contohnya namanya anencefalik. Oke, anencefalik. Ini sangat krusial, jadi sangat berbahaya kita tidak mampu sebagai calon dokter tidak mempelajari apa-apa yang bisa mencegah terjadinya kelainan pembentukan atau infeksi. Baik, sekarang ini yang PNS. Ini overview saja. Ini adalah sel neural crest dan derivatnya ataupun hasil itu. Jadi neural crest itu kalau dilihat dari list yang ini, dia hanya menjadi sistem saraf atau banyak jenisnya? Banyak jenisnya. Ada yang tisu, ada glia, ada carotid body, ada pigment cell, ada muscle tissue. Karena dia kerjasama nanti dengan mesotel untuk membentuk persarafan dan juga jaringan ikat. Nah ini diulang lagi, ya. Ini diulang lagi supaya kalian lebih paham lagi dengan pengulangan. Ya. Ini contohnya, ini neural crest, dia bisa menjadi spinal neuron atau spinal nerve yang ada di sini. Tapi dia juga bisa menjadi sel-sel yang lain, gitu ya. Sel-sel yang lain, polar neuron, melanosit, satellite cell, polar neuron dan seterusnya. Ya, ini sudah termasuk juga ini salah
ada dua jenis berdasarkan letaknya. Pertama, yang menghuni nafas ataupun yang menjalar dari sekitar vertebra dari dalam vertebra, spinal. Ini adalah pembagian sistem saraf otonom, simpatis dan juga parasimpatis tadi. Simpatis parasimpatis termasuk saraf apa? Otonom atau somatik? Disebut otonom dan somatik. Dia termasuk sistem saraf pusat atau perifer. Baik. Kalau dilihat yang biru dan merah, dia jalurnya ada beda-beda dan segmentasinya tersendiri, gitu ya. Segmentasinya tersendiri. Sehingga kalau ternyata ada kelainan dalam perkembangan, bisa terdapat kelainan pada fungsi-fungsi saraf, baik itu yang struktural, yang lebih besar, atau yang lebih major, ataupun fungsional. Ini perkembangan vertebra, ringkas saja. Ini adalah apa ini? Ada berapa jenis di sini? Ini hipoblas, epiblas. Ada dua, berarti ini apa? Nama stadiumnya apa ini? Blastula, ya, blastula atau blastopista, gitu ya. Kemudian ternyata nanti dengan berbagai macam growth factor dan pergerakan dan induksi dari motor, tidak ada motor dan juga mesoblast, terbentuklah primitive strip yang nantinya epiblas dan hipoblas ini akan berubah menjadi tiga lapis karena ada sel-sel epiblas yang masuk ke dalam, baik itu menggantikan sel yang ada di bawah ataupun mengisi ruang tengah. Jadilah ini proses gastrulasi. Jadi pembentukan vertebra dimulai tahap awalnya itu gastrulasi, dan ini dilihat berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Kedua, itu adalah pembentukan somit. Somit itu apa? Segmen-segmen yang dibentuk oleh neural crest dan juga mesoderm. Ternyata setelah pembentukan somit ini, makanya jadi nanti adanya persarafan. Setelah pembentukan somit ini, ada yang terjadi, yaitu adalah segmentasi. Segmentasi, contoh, ini ada somitnya, di dalamnya ada mesenterimnya. Ini satu segmen nih, ternyata dia membelah nih. Jadi dia ada sel-sel yang berdiferensiasi berkembang di tengahnya, dia memadat melakukan kondensasi, melakukan kondensasi. Sementara sisa yang atas dan bawahnya dia tidak terlalu padat seperti yang tengah ini. Ini satu segmen somit. Apa akibatnya? Yang padat ini dia berubah semakin lama semakin padat menjadi bantalan yang berfungsi untuk mengurangi damage ataupun kerusakan kalau ada trauma pada vertebra. Bantalan apa ini? Intervertebral. Sementara dari satu somit yang atas dengan bagian bawah dari somit lain dia malah nyatu. Menjadi apa ini kira-kira? Menjadi badannya vertebral body ataupun korpus vertebrae. Nah inilah akar dari pembagian segmentasi masing-masing somit menuju pembagian segmentasi dari masing-masing vertebra yang berbeda. Kalau di tengahnya namanya apa ya? Ternyata dia juga berkembang, tapi sisanya tinggal sedikit di dalam masing-masing diskus intervertebralis. Apa namanya? Nucleus pulposus. Jadi nucleus pulposus itu adalah sisa ataupun perkembangan dari motor. Selanjutnya setelah vertebra terbentuk, barulah terjadi diferensiasi menjadi kondrosit. Mesenterimnya sel-sel mesoderm dan juga neural crest berkembang menjadi kondrosit. Sel apa itu kondrosit? Kondrosit tulangnya tulang awalnya. Jadi tulang muda gitu ya, tulang muda dan terlalu keras. Setelah menjadi kondrosit, barulah mengalami osifikasi. Osifikasi kondrosit berubah menjadi apa? Osifikasi berubah menjadi sel-sel kondrosit berubah menjadi ya, makanya namanya osifikasi. Dan mempunyai osifikasi rekondral dan seterusnya. Ada osifikasi yang terjadi pada tulang panjang, diafisis, metafisis. Ada lempeng epifisis yang nantinya akan bentuk dan setinggi apa kalian kita ada batas tingginya atau tidak dan seterusnya. Ini ringkasannya.
Ya, bagian terakhir adalah NTD, neural tube defect. Saya mau review kembali NTD, neural tube defect, kegagalan penutupan apa? Neuron. Oh, kalau yang bawah jadinya apa? Kalau yang bawah neuronnya gagal menutup jadinya spina. Kalau misalkan yang atas bisa terjadi anencephaly ataupun berbagai macam kelainan kongenital lainnya yang melibatkan encephaly, bisa meroencephaly dan seterusnya. Tapi ini adalah kalau ternyata yang gagal menutup adalah rostral atau anterior neuron, maka perkembangan otak benar akan terhambat. Dan karena tulang itu dia mengikuti berbeda dengan masyarakat, ketika cerebrum atau otak gagal berkembang, maka tulang kraniumnya juga bisa gagal berkembang. Kalau ini yang bawah, yang posterior, bisa terjadi seperti ini. Gitu ya, bisa ada kantung, isinya bisa macam-macam, bisa meningiannya, bisa persarafannya, gitu ya, bisa spinal cord-nya, dan akan menimbulkan gejala yang berbeda-beda skala dan juga berat. Bisa ada usaha untuk mencegahnya atau tidak? Bisa. Itu adalah tadi asam itu adalah dosisnya. Dan ternyata ada juga beberapa jenis obat ataupun substansi tertentu yang harus dipakai dengan hati-hati. Harus pakai kalau seorang pasien mau berobat dengan menggunakan obat sesuatu banyak gitu ya, ataupun jangan sembarangan ya. Ada obat-obatan yang tidak perlu cek, tapi ada juga yang harus. Ini kita memperdalam tentang ini supaya nanti pasien-pasien itu kita bisa tahu. Juga pasien juga teredukasi karena obat-obatan yang jangan sampai dikonsumsi kalau tanpa cek. Gitu ya. Ya ini jenis-jenisnya. Anencephaly. An itu tanpa seperti seolah dari isi kepalanya, sebenarnya otaknya tidak terbentuk. Ini yang contoh yang anencephaly. Ini contoh yang spina bifida. Okulta. Okul artinya tersembunyi. Tapi ada yang meningokel. Kel itu artinya apa? Hidrokel. Meningokel. Kel itu seperti gumpalan potato ya. Isinya adalah meningokel. Berarti isinya adalah jaringan medinya ataupun space, medial space-nya. Kalau ini yang lebih berat lagi, apa ini yang terbawa keluar? Spine terbawa keluar. Jadi komplikasinya ataupun gejala dan tandanya, kerusakannya dia lebih serius, gitu ya. Nah ini juga kelainan kongenital ataupun kelainan dari pembentukan sistem saraf. Pertumbuhan otaknya tereduksi ataupun terhambat sehingga kepalanya juga ikutan kecil yang tadi. Jadi persarafan dan tulang itu dia akan berjalan beriringan, gitu ya, akan beriringan. Jadi kalau satu terhambat yang ini bisa mempengaruhi yang lain. Faktor risikonya macam-macam. Contohnya virus, rubella virus, toxoplasma. Sehingga kalau kehamilan tuh biasanya ada tes apa untuk kehamilan? Kalau ibu tuh tes apa? Ada tes yang namanya TORCH ya. TORCH T-nya itu adalah toxoplasma, gitu ya. Nah, kemudian dapat dideteksi oleh jenis. Baik, ini adalah ada yang tahu namanya hidrosefalus. Hidrosefalus, lihat akibatnya. Kira-kira bagian otak mana yang terkompres? Yang warna apa? Yang warna? Nah, kira-kira sektornya itu apa akibatnya? Dan tentunya akan ada akibat ke arah macam-macam untuk persarafan sensorik ataupun motorik. Tapi itu terjadi kita nggak punya kontrol sama sekali. Kita cuma ya embrio aja. Ada faktor risiko atau tidak, yaitu takdir keluarga itu. Makanya kita mengusahakan supaya memakai apa yang kita punya sementara kita kemampuan kita untuk yang baik-baik, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan juga doa kepada Tuhan. Aku berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.